Selamat pagi Bu Teri dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pembahasan mengenai penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal dalam operasional kearsipan. Sebagai mahasiswa manajemen rekod dan arsip, kita mengetahui bahwa arsip merupakan suatu informasi. Nah, tetapi informasi tersebut tidak akan dapat tersampaikan dengan baik apabila komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Baik, masuk ke materi yang pertama adalah materi komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Jadi baik secara lisan maupun secara tulisan. Contohnya seperti saat kita mengobrol langsung dengan teman, saat kita menelpon teman, dan juga saat kita berkomunikasi lewat WhatsApp maupun email. Semua itu adalah contoh komunikasi verbal. Kuncinya adalah di penggunaan bahasa dan artikulasi agar pesan yang kita sampaikan dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Nah, selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi nonverbal itu berkembalikan dari komunikasi verbal. Kalau komunikasi verbal, kita menyampaikan pesan dengan menggunakan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal, kita menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui bahasa tubuh. Bentuk-bentuk dari komunikasi nonverbal yang pertama yaitu ekspresi wajah, misalnya tersenyum atau mengerutkan dahi. Lalu yang kedua yaitu gerakan tubuh, misalnya dengan cara kita berdiri atau gerakan tangan. Lalu yang ketiga nada suara, biasanya kalau nada suara kita tinggi itu menunjukkan amarah. Nah, yang terakhir yaitu kontak mata, apakah kita fokus melihat lawan bicara atau tidak. Nah, jadi kadang bahasa tubuh kita justru lebih kelihatan daripada kata-kata yang kita ucapkan, karena seseorang dapat merasakan emosi kita secara langsung dan keseriusan kita pada saat berinteraksi. Selamat pagi Mbak Yela, aku Nadine dari Divisi Keuangan. Aku boleh minjem laporan tahun 2022 nggak ya? Boleh, bentar saya ambil formulirnya ya. Ini formulirnya boleh diisi sambil duduk juga boleh. Bentar. Ini Mbak udah selesai? Udah selesai? Ya. Bentar saya cek dulu Oke. sesuainya ya. Baik, ini sudah sesuai. Saya izin ambil aspek ke bawah. Oh iya boleh, aku tunggu ya. Baik, ini arsipnya sudah saya ambilkan. Berikut syarat dan ketentuan dalam peminjam arsip. Oke. Ini kamu harus ikuti dan baca dulu. Silahkan tanda tangan di Oke. sini. Ini 3 hari ya Kak batasnya? Iya, betul. Nih, udah Mbak. Terima kasih. Iya, makasih. Ini aku bawa ya. Ya. Siang Mbak Yela. Siang. Ini aku Nadine waktu itu pinjam arsipnya. Ini aku mau balikin Mbak. Oke, saya cek dulu ya, silakan Oke. dulu. Baik, ini arsipnya dalam keadaan baik, tidak ada yang berlipat atau Iya, bersobek. benar. Ini kamu kemarin pinjam ya? Iya. Ini sekarang aku balikin, kamu tanda tangan di sini lagi. Oke, sebentar ya. Yang ini ya. Oke, sudah Mbak. Terima kasih. Iya, makasih. Anggota kelompok tugas komunikasi verbal dan nonverbal kelompok 5. Yang pertama ada Iela Claudia yang berperan sebagai arsiparis. Yang kedua ada Sekar Ayu Maharani yang berperan sebagai presentasi. Yang ketiga Marifatul Hidayah sebagai voice over. Yang keempat Nadine Keisha Pramono yang berperan sebagai staf keuangan. Yang kelima Benedictus Bimo Philip yang berperan sebagai presentasi. Analisis model komunikasi interaksional ada 5 komponen. Yang pertama komunikator, penjelasan sebagai pegawai unit kerja staf keuangan yang mengajukan permintaan peminjaman arsip.
Yang kedua ada pesan, permintaan dokumen laporan keuangan 2022. Yang ketiga ada saluran, tatap muka langsung, komunikasi lisan, dan formulir peminjaman tertulis. Yang keempat, komunikan, arsiparis atau staf unit kearsipan yang menerima permintaan peminjaman arsip. Yang kelima, umpan balik, arsiparis memberikan dokumen arsip yang sesuai serta meminta klarifikasi tambahan berupa formulir dan tanda tangan. Analisis komunikasi verbal. Yang pertama ada salam dan etika. Penggunaan kata selamat pagi dan terima kasih sebagai dasar kesopanan dan etika. Yang kedua, instruksi jelas. Petugas memberikan arahan pengisian formulir sesuai prosedur atau SOP. Yang ketiga, informasi akurat. Peminjaman menyebutkan detail tahun arsip secara spesifik. Tahun 2022. Yang keempat, konfirmasi. Penegasan petugas bahwa proses pengembalian telah tercatat. Analisis komunikasi nonverbal. Yang pertama, ekspresi wajah, senyuman, dan kontak mata untuk memberikan kenyamanan layanan. Yang kedua, gestur tubuh, menunduk sopan dan menyerahkan formulir dengan sikap sopan. Yang ketiga, perlakuan arsip, menyerahkan dan mengecek berkas sesuai prosedur.